Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas lagi salah satu platform yang lagi rame dibicarakan, yaitu Bilibili. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara verifikasi akun Bilibilinya, bagaimana cara buat akun atau cara daftarnya, dan bagaimana cara setting menu-menu yang ada di dalam Bilibili ini atau di dalam akun yang sudah kita buat. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya, pastikan tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke, langkah yang pertama kita install dulu aplikasi Bilibilinya. Nah, ini untuk tampilan dari aplikasinya. Setelah itu kita akan masuk dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun Bilibilinya dan bagaimana cara memverifikasi akun Bilibili juga. Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam aplikasinya. Oke, di sini kita buat dulu tanggal lahir sesuai dengan identitas kalian ya. Ini harus sama karena nantinya digunakan untuk verifikasi akun kalian agar aktif ya dan bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, di sini sudah masuk ke dalam aplikasinya, tetapi ini belum membuat akun ya. Kalian bisa klik di profil saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada plus 86, kalian tekan. Lalu pilih bahasa, bukan bahasa, tapi negara Indonesia. Nah, ini untuk Indonesia. Dan kita mendaftar dengan nomor telepon ya. Dan buang angka 0-nya karena sudah ada plus 62 dan klik verifikasi. Nah, di sini mungkin akan sedikit agak lambat ya. Pastikan juga jaringan kalian bagus. Nah, seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Kalau lambat, kalian ulangi aja ya. Karena memang untuk verifikasi login ya. Ini bukan untuk verifikasi akun kalian. Ini untuk login dulu. Oke, kita akan masuk dulu sebentar. Oke, sekarang kita masukkan nomor telepon dan buang angka 0-nya karena sudah ada plus 62. Dan nanti teman-teman klik verifikasi login. Sepertinya untuk login sendiri di sini ada menggunakan Google. Nah, ini ada Google. Kalian bisa langsung masuk dengan Google atau dengan nomor telepon ya, terserah kalian. Kalau email itu khusus untuk kalian yang sudah punya akun. Nah, kalau kalian belum punya akun, kalian harus memasukkan nomor telepon seperti ini atau dengan login yang paling bawah yaitu dengan Google. Pilih saja salah satu. Nah, seperti ini. Di sini kita diarahkan untuk di sini ada gunakan urut ini. Nah, ini ada dua. Kalian tekan gambar yang sesuai urutan, yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, lalu klik OK. Nah, selanjutnya di sini akan dikirim kode verifikasi biasanya lewat WhatsApp atau lewat SMS biasanya ya. Nah, teman-teman kita tunggu dulu sebentar. Ini biasa membutuhkan waktu. Kita tunggu dulu sampai selesai sebentar. Nah, kalau teman-teman masih tidak muncul kodenya, kalian klik kirim ulang seperti ini. Oke, kita tunggu dulu. Jadi pastikan kalian kalau misalkan sudah memasukkan kode verifikasinya, centang di sini juga ya. Nah, seperti itu untuk cara loginnya. Jadi kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Nah, jadi teman-teman mau menggunakan nomor telepon atau menggunakan Google, tinggal masuk aja dan daftar. Nah, di sini bisa dilihat untuk akunnya sudah saya buat ya. Dan untuk akunnya bisa dilihat di sini ya, untuk tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman kalau misalkan ada yang bertanya, "Bang, bagaimana cara memverifikasi akunnya?" Kalau tadi kan verifikasi untuk login atau membuat akun atau channel Bilibilinya, dan untuk cara memverifikasinya ketika nanti akun kalian sudah memenuhi syarat ya, yang dimana untuk syarat menghasilkan cuan dari Bilibili ini nanti teman-teman harus diminta verifikasi identitas. Caranya tuh di sini ada pusat di menu pengaturan. Nah, seperti ini. Karena teman-teman juga ada yang bertanya, "Bang, bagaimana cara verifikasi identitasnya?" Ini kan, nah, klik keamanan dan privasi, lalu klik verifikasi identitas. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya. Informasi verifikasi identitas akan digunakan untuk memulai lab, penarikan pendapatan, verifikasi keamanan, dan lain-lain. Jadi ketika nanti teman-teman ingin membuat sandi, verifikasi keamanan, penarikan pendapatan, dan mulai lab jika akun kalian sudah memenuhi syarat, nah teman-teman harus memverifikasi identitas dulu. Nah, caranya bagaimana, Bang? Ini yang paling penting karena memang ada beberapa teman-teman yang belum paham ya. Saya bukan untuk menggurui kalian, tapi saya memberikan pengalaman yang sudah saya pahami, yang akun saya yang sudah diverifikasi. Nanti saya akan tunjukin akun yang sudah terverifikasi. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada yang di sini kan ada jenis dokumen. Nah, ada KTP, ada kartu tinggal. Untuk KTP ini bukan untuk negara kita, baik itu negara Indonesia, negara Malaysia. Ini khusus untuk negara Hong Kong dan Macau RRT atau Republik Rakyat Tiongkok ya. Ini khusus KTP dari identitas. Nah, di sini ada bisa lihat. Nah, lalu bagaimana, Bang, verifikasi untuk identitas Indonesia?
pilih jenis di sini. Ini jangan diisi ya, kalau yang bawah ini kosongkan. Nah, klik jenis dokumen, lalu di sini dokumen dan metode verifikasi lain. Klik. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini khusus untuk di luar Cina atau Tiongkok. Nah, di sini ada jenis dokumennya, ini baru. Nah, teman-teman klik izinkan masuk. Nah, di sini izin masuk penduduk Hong Kong, ini kan untuk Hong Kong dan Makau Daratan Tiongkok. Nah, untuk negara Indonesia, teman-teman pilih Indonesia dari negara atau wilayah lain. Dan klik konfirmasi. Nah, baru kalian pilih negaranya sesuai negara kita, Indonesia, seperti ini. Ini teman-teman harus verifikasi karena gunanya nanti kalau misalkan ingin membuat sandi, mengamankan akun kalian, ini harus diverifikasi dulu. Nah, ini nama asli sesuai dengan identitas kalian. Dokumennya itu KTP kalian. Nah, nomor dokumen itu nomor KTP masukkan di sini. Lalu jenis kelaminnya apa? Tempat tanggal lahirnya apa? Seperti ini contohnya. Nah, baru di sini teman-teman harus memoto ya. Di sini nomor dokumen. Nah, untuk contoh yang pertama nanti teman-teman klik di sini. Nah, klik di sini ya. Nah, klik. Nah, nanti teman-teman masuk ke galeri kalian. Tapi dengan catatan, kalian buat dulu foto seperti ini contohnya. Nah, memegang identitas kalian seperti ini. Untuk backgroundnya itu nggak usah hijau ya. Kemarin saya coba menggunakan background yang lain juga diterima. Lalu yang kedua itu sisi depan dokumen. Nah, foto identitas kita paling depannya. Baik itu KTP atau SIM ya, depannya ya, depannya. Lalu yang ketiga adalah sisi belakang dokumen. Nah, jadi belakang dokumen identitas KTP kita di belakang itu dipoto juga. Yang atas ini foto teman-teman memegang identitas, yang kedua depan identitas, dan yang ketiga itu belakangnya. Nah, jika sudah kalian centang di sini, lalu klik kirim. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tunggu kurang lebih antara 1 sampai 2 jam. Nah, jika sudah memenuhi syarat, nanti tampilannya seperti ini. Karena ini akun baru, jadi saya akan menunjukkan dengan akun yang sudah terverifikasi. Oke, saya akan masuk dulu ke akun yang sudah terverifikasi. Nah, sekarang saya sudah masuk ke akun Bilibili saya yang sudah terverifikasi ya. Kalau tadi kan sebagai tutorial aja, khususnya buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat akun Bilibili yang benar. Karena bukan hanya membuat sekedar buat akun lalu masuk lalu kalian gunakan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan cuan dari akun dari aplikasi Bilibili ini, tentunya kita harus mengikuti syarat ketentuan dari aplikasinya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bagaimana cara verifikasinya saya sudah jelaskan. Nah, ini contoh yang sudah terverifikasi. Teman-teman, kalau sudah mengajukan verifikasi identitas dan diterima, untuk mengeceknya klik ke pengaturan lagi, lalu klik ke keamanan dan privasi, dan klik verifikasi identitas. Nah, jika identitas kalian sudah terverifikasi, akan seperti ini. Dan akun kalian sudah terverifikasi identitas. Jadi, kalian bisa nantinya ketika sudah akun kalian menerima monetisasi ya. Nah, di sini untuk dompet penarikannya nanti teman-teman bisa melakukan penarikan ya. Ini gunanya untuk melakukan penarikan saldo yang sudah terkumpul dan juga untuk mengatur keamanan. Nah, contoh di pengaturan ini, di sini ada keamanan privasi, di sini ada pusat keamanan akun. Nah, kalian bisa dilihat ya, di sini kalian bisa mengatur kata sandi. Nah, ini untuk kata sandinya, teman-teman pergi ke pengaturan lagi, klik ke keamanan dan privasi, klik ke pusat keamanan akun. Nah, jadi gunanya kalian sekarang sudah bisa untuk mengatur ulang kata sandi, oke, lalu menghubungkan email, lalu di sini ada pertanyaan keamanan lainnya, ikatkan akun pihak ketiga. Nah, ya. Nah, jika sudah, bisa dilihat di paling bawah itu ada hubungan nomor telepon kan. Kalau tadi saya daftar dengan nomor telepon. Kalau kalian belum menggunakan nomor telepon, nanti teman-teman verifikasi aja. Nah, ini bisa diubah. Jadi kalau kalian tidak verifikasi, sudah dijelaskan di awal tadi kan dari syarat ketentuannya, bisa digunakan untuk lab jika akun kalian sudah memenuhi syarat untuk lab di aplikasi Bilibili ini, dan juga untuk melakukan penarikan ketika saldo kalian udah mendapatkan penghasilan, akun kalian udah mendapatkan penghasilan. Nah, itu untuk melakukan penarikan nantinya, dan identitas kalian harus sama persis dengan rekening bank kalian juga. Oke. Nah, selanjutnya untuk keamanan ini. Nah, untuk mengatur sandi ini. Oke ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan jika kalian mungkin ya, ini tampilannya seperti ini di menu profil. Di sini ada pusat kreator. Nah, ini contoh akun yang sudah saya upload ya. Saya udah sekitar 3 harian, dan ini adalah penayangan, jumlah penayangan yang sukanya untuk pengikutnya baru 2 ya, karena ini akunnya baru lah ya. Nah, di sini juga ada setting-setting, kalian bisa merubah ya untuk tampilannya. Di sini bisa ganti putih, hitam, tuh, pink. Nah, ini kalian bisa klik di menu ini nih. Nah, ini ya. Nah, dirubah-rubah aja.
Nah, lalu di sini ada ruang, kalian bisa setting-setting, diedit profil, diedit-edit aja, ditambahkan video, pokoknya semenarik mungkin. Karena ini adalah akun seperti channel YouTube lah ya, ataupun akun-akun kayak TikTok, ada follower, ada bio dan sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat dulu ke pusat kreator, kita baca dulu untuk pedoman komunitas dari Bilibili ini. Di sini ada fitur lainnya, lalu di sini ada konvensi komunitas. Nah, ini adalah pedoman komunitas yang di sini ditulis waktunya berlaku 7 Agustus 2026 dan teman-teman bisa baca dulu ya di sini untuk pedoman komunitasnya karena di sini juga bukan asal buat sebuah konten. Nah, coba kita baca dulu ya. Di sini ada keterangan selamat datang di Bilibili. Bilibili adalah komunitas hiburan yang berpusat pada minat, tempat pengguna dan menonton, berkarya, mendiskusikan konten sekaligus mendukung para kreator bersama-sama. Kami berkomitmen menciptakan lingkungan platform yang terbuka, penuh kreativitas, serta menyenangkan dan bersahabat bagi seluruh pengguna. Nah, di sini ada keterangan lagi, demi mewujudkan tujuan ini, seluruh pengguna, kreator, mitra, dan akun resmi wajib mematuhi pedoman komunitas yang berlaku serta menghormati hak dan keselamatan setiap orang. Nah, teman-teman tinggal baca aja ya, kalau saya baca semuanya ini pasti akan lama. Ya, ini untuk pedoman komunitas dari Bilibili-nya. Nah, selanjutnya bagaimana Bang untuk cara upload kontennya? Nah, di sini ada dua teman-teman ya. Kalian bisa lihat di menu upload. Jadi di sini bisa membuat sebuah postingan, bukan hanya video. Nah, teman-teman bisa klik dulu. Di sini ada postingan, bisa dilihat di paling bawah. Nah, di sini kita bisa membuat voting. Nah, ini ya postingan pakai gambar kayak status lah, kayak gitu, kayak status gambar. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan. Nah, untuk upload video kalian klik lagi unggah. Nah, teman-teman tinggal tambah seperti ini. Lalu klik upload. Oke, selanjutnya teman-teman luangkan waktu dulu untuk Oke, kita upload teman-teman. Nah, di sini untuk buat thumbnailnya kalian klik ubah sampul. Nah, kalian bisa membuat sampul juga, bisa langsung ke galeri juga. Jadi ini persis dengan YouTube ya. Kita bisa buat dulu sampul, baru nanti kita tempel. Nah, di sini kita buat judul, tapi di sini jangan lebih dari 80. Nah, di sini kan udah ada keterangan jangan lebih dari 80 kata ya. Nah, contohnya ya, ini contoh aja. Misalkan Bilibili, contoh aja lah. Tambahkan deskripsinya apa. Nah, di sini kalian tambahkan tag. Jadi kalau ingin membuat sebuah konten, karena ini kan akunnya masih baru, nah usahakan biar lebih meluas orang yang menonton, kalian bisa tambahkan tag. Untuk tagnya sendiri disesuaikan dengan video kalian ya. Tagnya ini teman-teman tinggal klik seperti ini, misalkan viral. Oke, FYP misalkan. Ini contoh aja ya, sesuaikan dengan video kalian. Baru kalian pilih lagi di pernyataan karya nih. Ini nih yang paling penting nih. Nah, kalau misalkan video kalian hasil sendiri dan tidak ingin ada orang yang mengupload atau mengunggah ulang, pilihnya di karya orisinal. Di sini ada dua, dilarang repost tanpa izin. Atau repost itu kalau misalkan video kalian di download lalu di-upload lagi di akun mereka. Nah, kalau kalian tidak mengizinkan, kalian centang. Kalau misalkan kalian izinkan, kalian matikan. Lalu di sini ada izinkan kreasi ulang video. Nah, kalau ingin diulang oleh orang lain, nah kalian izinkan ya. Ini centang seperti ini. Kalau misalkan nggak mau, kalian matikan aja. Nah, sesuaikan aja. Pilih salah satunya aja ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini juga ada penggunaan teknologi AI. Ini pilih ya. Kalau misalkan kalau misalkan kalian buatnya dengan teknologi AI, nah kalian matikan nih karya orisinilnya. Ya, karena kan dibuat dengan AI. Jadi di sini juga kalau konten kalian dibuat dengan AI harus disertakan dengan menggunakan sintetik AI ini ya. Klik konfirmasi dan klik unggah. Nah, tunggu beberapa saat dan nanti tampilannya akan seperti ini contohnya. Nah, kalian bisa lihat di menu ruang ataupun di menu kelola unggahan. Nah, di sini bisa lihat ini adalah postingan ya, seperti ini. Nah, di sini untuk kelola unggahan kalian bisa edit juga judulnya. Misalkan salah, nah ini contoh punya saya ya. Selanjutnya di sini untuk pusat premium untuk apa sih Bang? Nah, untuk pusat premium ini gunanya untuk akun kalian khususnya yang digunakan untuk menonton video orang lain tapi tidak mau diganggu oleh iklan. Karena kan aplikasi ini mungkin akan kayak YouTube berisi iklan. Nah, jadi di sini kalau kalian berlangganan akan menghilangkan iklannya. Ya, ini nggak terlalu wajib jika kalian tidak mau diganggu oleh munculnya iklan. Oke, selanjutnya untuk lain apa lagi? Dompet. Nah, ini untuk dompet saya di sini ada dua, ada kerang. Ini kerang adalah
pendapatan dari konten yang kita buat. Lalu untuk angpau hadiah adalah gift, kayak gift lah kalau di TikTok gift ya. Nah ini nanti akan masuknya ke sini kan. Kalau misalkan kalian bisa lihat di video orang lain kayak gini. Nah ini kan video nih. Nah di sini kan bisa kasih gift nih. Nah ini bisa lihat di sini ada gift juga. Jadi kita bisa kasih gift tuh kayak gini guys. Cuman ini giftnya kayak gini ya. Tuh kayak gini giftnya. Nah di sini kalian bisa menonton nih video-video orang juga. Di sini juga kalau nggak salah Mr. Beast juga ada kalau nggak salah. Oh iya guys, di sini untuk Mr. Beast sendiri udah mencapai 8,9 juta penggemar atau pengikut. Nah ini untuk konten-kontennya. Nah kalau misalkan teman-teman buat video, coba deh kalian judulnya rubah ke bahasa Cina nih kayak Mr. Beast ini guys. Jadi biar banyak orang yang nonton nih. Tuh ya, kalau aplikasi ini kan mungkin masih fiturnya itu belum lengkap ya untuk penerjemah ataupun untuk tampilan dari judulnya. Jadi teman-teman coba deh kalau misalkan video kalian nggak ada yang nonton, nah kalian gunakan judul-judul bahasa Cina tuh. Nah jadi itu ya teman-teman ya untuk informasi seputar Bilibili, dan mungkin untuk bagaimana cara memonetisasinya dan syaratnya apa saja saya akan bahas terpisah di video selanjutnya. Ini sebagai bahan informasi aja. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, menantikan informasi terbaru yang kita akan bahas di video selanjutnya. Bye bye.